Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Zakaria 14 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, jadi mamareta ma Tuhan gabe raja di sandok portibion, sombon ni ganuk jol mama ia somon debata, janatan daun dia lahima di bagasan goar nasarupa. Dalam bahasa Indonesia, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada Zakaria ini menggambarkan kehidupan orang yang penuh dengan kesengsaraan. Banyak orang yang akan mengalami berbagai persoalan kehidupan, tekanan kehidupan. Dan pada saat itu, Tuhan akan datang membela, mengeluarkan, membebaskan, menyatakan kuasanya ketika berdiri untuk menyelamatkan umat kesayangan yang dicintai oleh Tuhan. Penyelamatan ini merupakan karya Allah yang Dia nyatakan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, ketika orang di dalam kesengsaraan itu datang menyerahkan diri kepada Allah, kemudian orang akan merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya, maka pada saat itu semua orang akan mengaku Tuhan sebagai Allahnya. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan nama satu-satunya. Karena apa? Karena Tuhan berbuat dan bertindak. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kemanusiaan kita penuh dengan tantangan dan persoalan, penuh dengan beban-beban kehidupan. Namun firman ini mengingatkan kita, pada suatu saatnya nanti Tuhan akan menunjukkan kuasanya untuk membebaskan, melepaskan, dan mengeluarkan setiap orang dari persoalan kehidupan. Kita akan dibebaskan, kita akan menjadi diselamatkan, kita akan dipimpin oleh Tuhan di dalam sorga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan dan tantangan hidup, ada keyakinan dalam kehidupan kita bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Itulah konsep beriman, bukan menjadi menyalahkan Tuhan di dalam kesengsaraan, namun tetap beriman kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Dan kita juga akan meyakini dalam kehidupan kita bahwa Tuhan akan menjadi membuat perannya dan akan mengeluarkan kita di dalam kesengsaraan dan di dalam penderitaan hidup yang kita alami. Kenapa mengamani demikian? Karena memang Yesus sudah mati dan ke dalam kematiannya Dia menjadi bangkit daripada kematian dan menyelamatkan bagi setiap orang. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita saat ini, kita menjadi percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita juga yang saat ini di dalam dunia ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan hidup. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mempercayai itu, kita akan memperoleh kehidupan kekal nantinya dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan hanya Dialah Tuhan yang dipuji dan disembah, yang memimpin setiap umat untuk memuliakan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mau mengajak dan meneguhkan kehidupan kita agar kita tetap beriman teguh, memegang teguh kepada keberimanan kita meski banyak sengsara dan persoalan hidup. Karena apa? Karena Tuhan pasti dan akan menyelamatkan kita di dalam keadaan kita. Orang percaya dia tidak akan larut dalam pergumulannya, namun dia akan keluar dari pergumulan itu, masuk ke dalam konsep beriman bahwa ada Tuhan yang akan membebaskan dan mengeluarkan dia. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk menyadari dan meneguhkan iman kita kepada Tuhan, Sang Pemberi keselamatan yang akan memimpin dan membebaskan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, ketika orang banyak mempercayai ilah dan Allah lain, namun suatu saat akan dipimpin oleh Allah kita, dan Allah kita satu-satunya Allah yang akan membebaskan dan mengeluarkan kita. Oleh karena itu, mari tetap mempercayainya,
Mari tetap mengimaninya dan kita menjadi memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan yang menebus kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau taburkan pada hari ini. Kami sangat merasakan kebaikan Tuhan, dan kami melihat bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang membebaskan dan mengeluarkan kami. Jadikan firman ini menjadi berakar berbuah, bertumbuh bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.